Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Manajemen Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah pada Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar Universitas Malikus Saleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga dapat menghadiri seminar proposal skripsi pada hari ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Penghormatan saya kepada Bapak Muhammad Ali SAG MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah skripsi saya, serta penghormatan saya kepada dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sari Ainun dengan NIM 1902400023. Baiklah, langsung saja pembahasan bab satunya. Yang pertama adalah latar belakang. Sebagai makhluk sosial membutuhkan untuk berinteraksi dengan sesama, di mana dari proses interaksi ini melahirkan berbagai komponen individu, termasuk di dalamnya organisasi. Nah, di dalam sebuah organisasi tentunya membutuhkan seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin dituntut untuk dapat berkomunikasi lebih efektif daripada anggotanya, supaya berdampak kepada keefektifan di lingkungan organisasinya. Di lingkup Universitas Malikus Saleh sendiri, berdasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi, mahasiswa memiliki kebebasan untuk berorganisasi. Dan berdasarkan kewajiban setiap muslim untuk berdakwah, hal inilah yang mendorong mahasiswa muslim Universitas Malikus Saleh untuk mendirikan sebuah organisasi Islam yang diberi nama Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar. Berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat permasalahan dalam manajemen komunikasi organisasi di Lembaga Dakwah Kampus Al-Kautsar, di mana berdasarkan database LDK Al-Kautsar tahun 2022, jumlah kadernya sebanyak 910 kader, tetapi hanya sebagian kecil yang aktif ketika diadakan kegiatan atau menghadiri kegiatan dalam organisasi tersebut. Bahkan ada kasus kader yang keluar di tengah masa pengurusan. Nah, berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang manajemen komunikasi organisasi dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah pada Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar Universitas Malikus Saleh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncullah dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana manajemen komunikasi organisasi dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah pada Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar Universitas Malikus Saleh. Yang kedua, kendala apa saja yang dialami aktivis Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar dalam menjalankan manajemen komunikasi organisasi. Untuk tujuan penelitiannya juga ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana manajemen komunikasi organisasi dalam Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar. Yang kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh aktivis Lembaga Dakwah Kampus Al-Kautsar dalam menjalankan manajemen komunikasi organisasi. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis, yaitu sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, yaitu tentang manajemen komunikasi organisasi yang efektif. Yang kedua, manfaat praktisnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan manajemen komunikasi organisasi dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah pada Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar Universitas Malikus Saleh. Bab 2-nya yang pertama itu ada penelitian terdahulu dari Putra Rizky Akbar pada tahun 2018. Fokus penelitiannya manajemen komunikasi organisasi One Day One Juice dalam menjaga eksistensi anggotanya. Temuan atau hasil penelitiannya,
bahwa manajemen komunikasi organisasi dalam organisasi ini sangat baik, yaitu dengan cara membuat grup WhatsApp yang diketuai oleh seorang pemimpin untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif. Penelitian terdahulu kedua yaitu dari Muhammad Syafi'i tahun 2021. Lokasi penelitiannya di Sapma IPK Kota Pekanbaru, Jalan Soekarno-Hatta. Dari hasil penelitian ini menemukan ada konsep manajemen komunikasi organisasi yang dijalankan oleh mahasiswa Ikatan Pelajar Kota Pekanbaru. Penelitian terdahulu ketiga yaitu dari Resti Imawanti tahun 2021. Lokasi penelitiannya di PT Telkom Bifrek Tbk Jawa Barat. Temuan dari penelitian ini menemukan bahwa penguatan komunikasi organisasi di dalam PT Telkom Tbk Indonesia ini yaitu dengan cara pembuatan keputusan secara terbuka, kejujuran, komunikasi ke bawah, dan mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Selanjutnya itu landasan teori. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teori manajemen komunikasi organisasi. Manajemen komunikasi menurut para ilmuwan tahun 1999, manajemen komunikasi ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pembahasan tentang lembaga dakwah kampus atau LD yang disingkat dengan LDK Al-Kautsar. Sejarah LDK Al-Kautsar. Lembaga dakwah kampus atau yang disingkat dengan LDK Al-Kautsar merupakan unit kegiatan mahasiswa yang memiliki hubungan koordinasi dengan Rektor Universitas Maliko Saleh berdasarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi. LDK Al-Kautsar ini berdiri pada tahun 2001 di Loksmawe. LDK Al-Kautsar merupakan organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran konseptual. Saya meneliti tentang manajemen komunikasi organisasi menggunakan teori manajemen komunikasi yang berlokasi di Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar Universitas Maliko Saleh dengan tujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah pada Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar, sehingga terciptalah manajemen komunikasi organisasi dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah pada Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar Universitas Maliko Saleh. Baiklah, selanjutnya itu bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini ialah di Lembaga Dakwah Kampus LDK Al-Kautsar Universitas Maliko Saleh. Untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya informan penelitian. Informan dalam penelitian ini ialah orang-orang yang mengetahui situasi dan kondisi tentang latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, saya mengambil 4 orang informan. Yang pertama yaitu Ketua Umum LDK Al-Kautsar periode 2022. Yang kedua, Wakil Ketua Departemen Kaderisasi. Yang ketiga, anggota LDF Al-Fawas. Yang keempat, salah satu pembina LDK Al-Kautsar. Selanjutnya, sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber datanya ada 2, yaitu data primer berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yaitu dari studi literatur. Untuk teknik pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis datanya ada 3. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Nah, cukup sampai di sini presentasi proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.